Yang keempat, apa yang keempat? Masih ingat? Yang keempat ini yang utama ini. Semuanya utama. Yang keempat? Ittiba. Ya, ittiba. Wa alla yu'bad illa bima syara'a. Ya. Yang keempat adalah tidak beribadah melainkan dengan syariatnya. Jadi kalau kita beribadah hendaknya dengan syariatnya. Tidak boleh membuat tata cara ibadah yang baru. Yang namanya ibadah itu tidak ada qiyas. La qiyasa fil ibadah. Tidak ada qiyas dalam masalah ibadah. Di usul sunnah ini juga disebutkan walaisa fis sunnati qiyasun. Tidak ada di dalam sunnah itu qiyas. Jadi dalam ibadah, dalam sunnah tidak mengenal analogi, tidak mengenal qiyas. Ya? Ya kan jelas kalau sunnah itu kita ittiba. Kalau misalnya terkait ibadah itu kita ittiba. Qiyas itu hanya ada dalam masalah-masalah yang di zaman Nabi tidak ada. Kalau Nabi masih hidup, kita mengikuti tata cara Nabi. Misalnya Nabi masih hidup, istri beliau pernah ada yang meninggal enggak? Ada. Siapa? Khadijah. Putranya ada yang meninggal enggak? Ada. Putranya 7, yang meninggal berapa? Nah, 6 kalau tidak salah. Ya, 6 meninggal kecuali Fatimah. Yang 6 meninggal. Pamannya ada enggak yang meninggal? Hamzah. Bagaimana cara beliau memperlakukan pada saat meninggal itu? Nah, ya sudah kita ittiba dengan tata cara Rasulullah SAW memperlakukan istrinya ketika meninggal dunia, ketika pamannya meninggal dunia, ketika istri-istrinya atau anaknya meninggal dunia. Nah, tidak perlu kemudian dikiaskan. Lalu kemudian ada ibadah ini, ada ibadah itu, ada hidangan ini, ada hidangan itu, ada apa? Uborampe ini, uborampe itu. Dari mana itu? Kias semua. Nah, padahal sunnah sudah mencontohkan. Jadi tidak perlu kias dalam masalah ibadah. Ada lagi misalnya menambahkan lafadz sayyidina pada saat sholat ketika mengucap sholawat. Dalilnya apa? Kias, bentuk penghormatan misalnya. Padahal ketika Nabi masih hidup, bagaimana sahabat mengucapkan? Apakah ada tambahan? Apakah ketika adzan wa asyhadu anna sayyidana gitu? Nah. Waktu itu Bilal waktu adzan gimana? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pakai sayyidana enggak? Tidak. Ya sudah. Berarti tidak perlu dikiaskan. Lalu dikiaskan, kita ini kalau kepada gubernur saja, kepada Pak RT saja manggilnya Pak RT, tidak bilang RT gitu kan. Kita manggilnya, kalau kita kepada tokoh saja manggilnya Mas, Bang, nah, tidak langsung namanya. Ini masa pada Nabi manggilnya langsung namanya. Nah, tidak sopan. Nah, padahal dulu kita sama-sama tahu di dalam riwayat jelas para muadzin Nabi pada saat itu ketika adzan, bagaimana adzannya? Ya, bagaimana ketika syahadat? Syahadatnya gimana? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada sayyidana enggak? Tidak. Ya. Kenapa ditambah-tambah? Jadi tidak perlu kias. Kalau ada di zaman Nabi tidak perlu kias. Kalau enggak ada baru kias. Nah, contohnya apa yang enggak ada di zaman Nabi? Kias. Merokok, ya sudah kias. Zaman Nabi enggak ada. Nah, apalagi banyak yang di zaman Nabi tidak ada, silahkan kias. Jual beli online, kias. Zaman Nabi tidak ada online. Ya, ya? Gimana? Nah, dilihat itu ibadah apa bukan? Kalau ibadah, ya tidak perlu kias. Ibadah itu ittiba. Nah, jadi kalau ibadah itu ittiba. Baik, jadi yang namanya ritual ibadah itu ittiba. Sunnah itu ittiba. Tidak ada sunnah kok kias. Nah, ini sunnah Nabi. Nabi mengamalkan tidak loh. Sunnah Nabi kok Nabi tidak mengamalkan kan aneh. Nah, kecuali ini sunnah khulafaur rasyidin. Nah, Nabi tidak mengamalkan itu bisa. Karena salah satu rekomendasi Nabi, sunnah yang direkomendasikan adalah sunnah khulafaur rasyidin. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin. Boleh kalau sunnahnya khulafaur rasyidin, ada rekomendasi dari Nabi. Nah, lalu kemudian di bab ini kita harus
kalau ingin mendapatkan syafaat Nabi di haud kelak, di telaga itu, kita harus wa alla yu'bad illa bima syara'a. Tidak hendaknya kita beribadah hanya dengan tata cara yang dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak menggunakan cara-cara yang aneh-aneh. Nah,